Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisikan Horor, tempat di mana kita membahas kisah-kisah horor dan legenda urban dari seluruh Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu sosok paling menyeramkan dalam dunia mistis Indonesia, kuntilanak. Apakah kamu pernah mendengar suara tawa wanita di malam hari? Mungkin itu adalah kuntilanak. Apa itu kuntilanak? Kuntilanak atau sering juga disebut Pontianak adalah sosok hantu wanita dalam mitologi Melayu dan Indonesia. Konon katanya, kuntilanak adalah roh perempuan yang meninggal saat hamil atau saat melahirkan karena kematian yang tragis. Ia sering digambarkan sebagai wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih, berwajah pucat, dan senyumnya menyeramkan. Menurut cerita rakyat, ia bisa berubah dari wanita cantik menjadi sosok yang menyeramkan saat akan menyerang korbannya. Asal-usul dan sejarah kuntilanak dalam cerita lama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kuntilanak awalnya dikenal sebagai Pontianak dan bahkan menjadi nama sebuah kota. Nama Pontianak diyakini berasal dari legenda tentang roh wanita yang sering mengganggu orang-orang di daerah itu. Untuk melindungi diri, masyarakat saat itu menembakkan meriam bambu untuk mengusir kuntilanak tersebut. Tradisi ini bisa didengar di kota itu. Hingga sekarang, ciri-ciri kemunculan kuntilanak. Biasanya kuntilanak muncul di malam HRI di tempat sunyi, seperti pemakaman rumah kosong atau di bawah pohon pisang. Tanda-tanda kemunculannya antara lain suara tawa perempuan yang terdengar dari jauh, tapi makin pelan, justru artinya dia makin dekat. Aroma bunga melati atau bangkai, suara bayi menangis, karena dipercaya dia mencari bayinya yang belum sempat lahir. Kuntilanak juga sering dikaitkan dengan angin kencang secara tiba-tiba, atau lampu yang mati mendadak. Legenda kuno ada kisah terkenal dari seorang pengemudi ojek online di daerah Jawa Tengah yang pernah mendapat order dari wanita cantik. Tapi saat melihat dari kaca spion, tidak ada bayangan dan wanita itu tiba-tiba menghilang. Saat lokasi dicek keesokan harinya, ternyata itu adalah pemakaman tua. Banyak juga cerita orang yang tidak sengaja membonceng kuntilanak atau melihat sosoknya dari cermin tengah malam. Dalam beberapa kasus, kuntilanak diyakini bisa menyimpan dendam terhadap pria, terutama yang menyakiti perempuan. Bagaimana cara menghindarinya? Masyarakat tradisional percaya bahwa membawa paku bisa melindungi diri dari kuntilanak. Bahkan, paku bisa digunakan untuk menghentikan kekuatannya jika ditancapkan di ubun-ubunnya. Membaca doa atau zikir adalah salah satu cara umum bagi masyarakat Muslim untuk menghindari gangguan makhluk halus. Kuntilanak dalam budaya populer. Kuntilanak sering muncul dalam film horor Indonesia seperti Kuntilanak 2006 dan sequel-sequelnya. Ia juga sering muncul dalam game horor lokal seperti Dread Out. Sosoknya menjadi ikon urban legend yang populer hingga ke Malaysia, Brunei. Bahkan dikenal di komunitas internasional penggemar horor. Sosok kuntilanak bukan hanya cerita hantu biasa, tapi juga bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Entah kamu percaya atau tidak. Saat malam tiba dan suara tawa perempuan terdengar di kejauhan, jangan lupa tengok ke belakang. Siapa tahu dia sedang berdiri di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Bisikan Horor. Jangan lupa nyalakan lampu sebelum tidur ya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.